Halo, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Adik-adik, meskipun saat ini kita masih melaksanakan ibadah sekolah minggu di rumah aja, tapi kita harus tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dengan lagu pembukaan dari Terbit Matahari. Kita untuk berdoa untuk memulai ibadah kebaktian kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat minggu yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih karena kami yang dapat mengikuti pelayanan sekolah minggu meskipun hanya di rumah saja. Tuhan Yesus, ajarlah kami agar kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami setia untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segala kerelaan hati kami. Tuhan, inilah doa syukur dan harapan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita baca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menyertai kami hari lepas hari. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati agar setiap firman yang Tuhan katakan melalui kakak Monik bisa sampai kepada hati kami semua. Terima kasih Bapak, dan juga kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau buka Alkitab kita dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kita baca bareng-bareng yuk. Suatu hari, Yesus menceritakan kisah ini pada sekelompok orang yang menganggap dirinya baik dan memandang rendah orang lain.
Ada dua orang datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, dan yang lainnya adalah pemungut cukai. Pemungut cukai dibenci banyak orang. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa seperti ini. Aku mengucap syukur padamu Tuhan, karena aku tidak jahat seperti orang lain, bukan penipu dan bukan orang berdosa. Yang pastinya tidak seperti pemungut cukai itu. Haha. Aku berpuasa 2 kali dalam seminggu dan mempersembahkan 10% dari pendapatanku. Tetapi pemungut pajak itu berdiri jauh dan bahkan tidak berani mengangkat kepalanya saat ia berdoa, melainkan memukul dadanya karena ia sangat sedih dan berkata, Tuhan telah menunjukkan kasih karunia-Nya kepadaku, orang berdosa ini. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, saat pemungut pajak itu pulang, dia dibenarkan oleh Tuhan, tapi orang Farisi itu tidak. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita bisa lihat ya, orang-orang Farisi itu selalu berbuat baik. Tapi orang Farisi itu dalam doanya, dia menjelek-jelekan orang lain. Makanya Tuhan tidak suka. Nah, sementara pemungut cukai, dalam doanya dia mengakui dosa-dosanya. Dia merendahkan diri. Dia nyadar kalau dirinya itu orang yang berdosa. Makanya dia perlu kasih karunia dari Tuhan. Dia perlu belas kasihan dari Tuhan. Maka dari itu Tuhan membenarkan dia. Nah, di sini kakak Monik yakin adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada, kalian semua anak yang baik. Tapi waktu kita berbuat kebaikan, jangan sampai kita jelek-jelekin orang yang perbuatannya menurut kita nggak baik. Tuhan mau kita tulus dalam melakukan semua perintahnya. Kita melakukan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan. Biarlah semua itu kita lakukan dengan tulus. Tuhan lihat hati kita, oke? Nah, sebelum masuk ke aktivitas, kakak Monik mau kasih tahu ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita dari mana? Ayo kita lihat. Oke, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Lukas 18 ayat 14b. Ikutin gerakannya ya. Lukas 18 ayat 14b. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke? Sekarang waktunya kita aktivitas untuk kelas besar. Kakak Monik mau kasih permainan nih. Kayak gimana permainannya? Kita lihat yuk. Cara mainnya gini ya adik-adik. Kalian tap di description box, ada situs wordwall.net. Di tap, lalu akan masuk ke webnya. Petunjuk gamesnya ada di sini ya, bisa dibaca. Sebentar, sinyal kakak agak. Oh oke, sudah. Terus pencet start. Nah, di sini ada maze. Kalian harus menemukan yang tadi kakak perintahkan ya. Terus di sini ada pemainnya. Kalian adalah yang warna merah ini. Terus gimana caranya? Kakak telat. Ya, mati. Di sini ada nyawanya nih 2. Bisa ulangin lagi. Terus ya tap aja ya. Kalau ke atas, tap atas. Lalu ke bait Allah. Betul. Seperti itu ya. Tapi ingat, sebelum ke bait Allah kita harus kalah. Sebelum ke bait Allah kita harus menemukan gulungan Alkitab dulu ya.
Kakak lagi main ini. Jangan sampai salah ya. Ya, kelewat. Aduh. Ya, salah. Kayak gitu ya. Adik-adik coba sendiri ya, oke? Nanti di sini kalian bisa lihat, bisa tulis nama kalian. Misalnya ini kan gamesnya kakak Monik yang main. Tulis aja Monik, enter. Nah, di sini baru kakak Monik yang main, jadi baru kakak yang ada di sini ya. Kalau kalian mau coba, silahkan. Gimana? Udah dimainin kegiatannya? Jangan lupa kasih nama ya. Terus untuk kelas kecil dan kelas balita, nanti aktivitasnya akan dipimpin oleh Kak Eva dan Kak Sinta. Yuk kita dengarkan Kak Eva dan Kak Sinta. Adik-adik, di sini kakak punya aktivitas buat adik-adik. Apa ya? Tara, ini dia. Adik-adik tahu, ini adalah orang Farisi dan pemungut cukai. Adik-adik bisa mewarnainya dengan krayon, pensil warna, atau cat air. Adik-adik mau mewarnai kan? Nah, di sini ada ayat yang tertulis orang Farisi dan pemungut cukai. Adik-adik buka ya di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nah, adik-adik, kita akan melakukan aktivitas yaitu membedakan kedua gambar yang ada di sini. Ini adalah gambar orang Farisi juga pemungut cukai. Selamat mengerjakan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Sudah memberikan persembahan kita, dan sebelumnya kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Sekarang waktunya kita berdoa untuk persembahan yang tadi sudah kita berikan ya, dan kita juga akan doa syafaat untuk firman Tuhan tadi, untuk bangsa negara, dan untuk kesehatan adik-adik semua. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah diberi kesempatan yang baik untuk ibadah online. Terima kasih untuk fasilitas yang bisa kami gunakan, baik untuk sekolah online maupun untuk ibadah online. Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami ya Tuhan. Begitu banyak yang kami lakukan dan tidak berkenan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kiranya Engkau mau mengampuninya. Dan kami juga tadi sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau menerimanya dan mau memberkati persembahan kami agar berguna untuk gereja. Tuhan, tolong berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden, berkati juga para menteri yang sedang bertugas. Dan juga Tuhan kasih kesehatan untuk Bapak Presiden dan para menteri. Untuk kami juga Tuhan, untuk orang tua kami, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kesabaran selama masa pandemi ini. Tuhan tolong agar vaksin COVID-19 bisa lekas dibagikan, agar kami semua bisa beraktivitas seperti biasa,
agar kami bisa sekolah offline dan juga bisa sekolah minggu ke gereja. Terima kasih ya Bapak, Engkau sudah mendengarkan doa kami. Kami mau berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Ya, adik-adik, sekarang kita sudah mau selesai ibadahnya. Kakak harap di minggu-minggu berikutnya semuanya tetap bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ya, walaupun dari rumah. Mari kita mau terima berkat Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa ya. Benar Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya, dan kami mau belajar dari kasih-Mu. Dan kami juga percaya kasih Tuhan menyertai kami semua, mulai dari saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya kita katakan,